Kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas 1 yaitu program sintesis lagu. Program ini membangkitkan melodi tangga nada C mayor yaitu Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, naik dan turun. Pertama, frekuensi tiap nada didefinisikan sesuai dengan standar musiknya. Lalu, setiap nada dibangkitkan sebagai sinyal kosinus dengan durasi tertentu. Ditambah envelope fade in dan fade out agar transisinya lebih halus. Nada-nada tersebut disusun berurutan dengan jeda yang singkat. Kemudian disimpan sebagai file audio dan diputar. Terakhir, spektrogram ditampilkan untuk menunjukkan perubahan frekuensi nada yang dari rendah ke tinggi lalu kembali turun. Berikut ini adalah hasil output dari program Do Re Mi Fa Sol La Si Do. Di sini aku bakal ngejelasin tentang alur kode spektrogram yang sudah kami bikin. Kode ini dirancang untuk memecah sinyal audio yang kompleks menjadi informasi yang lebih mudah dibaca melalui beberapa parameter. Sebelum melakukan analisis, kita harus menentukan kacamata yang digunakan. Yang pertama itu ada Winland. Winland sebesar 30 ms adalah durasi potongan audio yang dianggap ideal untuk menangkap perubahan suara manusia secara umum. Sementara itu, overlap 20 ms ini digunakan agar proses analisis antar potongan tidak terputus, sehingga transisi suara dari satu waktu ke waktu berikutnya terlihat jelas. Dan di sini kami juga menggunakan Hamming Winland, yaitu ini. Dalam pemrosesan sinyal, jika kita memotong audio secara tiba-tiba, akan muncul spectral leakage atau distorsi frekuensi. Fungsi Hamming berfungsi untuk melunakkan ujung-ujung potongan sinyal tersebut, sehingga hasil FFT yang dihasilkan lebih akurat dan fokus pada frekuensi aslinya. Selanjutnya, sinyal mentah yang digunakan spektrum memiliki nilai magnitudo yang sangat luas, karena telinga manusia merespon suara secara logaritmik. Kami mengonversi nilai tersebut ke dalam satuan desibel dengan rumus ini. Penggunaan epsilon adalah teknik pemrograman untuk mencegah error logaritma dari angka 0 dan memastikan stabilitas kalkulasi. Dan yang terakhir, data yang sudah diproses ditampilkan menggunakan image. Yang pertama itu ada aksis XY, itu memastikan sumbu frekuensi berada di bawah, sesuai dengan standar koordinat kartesius. Yang selanjutnya itu ada color map. Color map ini memberikan gradasi warna, seperti warna biru yang menunjukkan energi rendah. Sedangkan warna merah atau kuning itu menunjukkan energi tinggi atau suara yang dominan. Selanjutnya saya akan menampilkan output dari hasil codingannya. Berikut ini merupakan hasil output dari codingan spektrogram yang sudah kami bikin. Sini terlihat jelas apa yang saya katakan tadi, yang kegunaan dari color map dan juga kegunaan dari aksis XY. Oke, pada gambar pertama yang saya tampilkan ini, kolom tengah menunjukkan spektrum frekuensi dari masing-masing file audio tersebut, yaitu spektrum alvin.wav, spektrum julius.wav, dan spektrum rico.wav. Terlihat bahwa energi sinyal paling besar itu berada pada frekuensi rendahnya, yaitu terutama di sekitar 1000 Hz. Ya, hal ini cukup umum terjadi karena sinyal suara manusia atau audio percakapan di media komponen fundamental dan format utama berada pada frekuensi rendah hingga menengah. Puncak tertinggi pada spektrum itu ditunjukkan frekuensi dominan yang juga dihitung otomatis oleh script dan ditampilkan di command window. Jadi frekuensi dominan adalah frekuensi yang
dengan magnitudo yang paling besar pada spektrum FFT. Jadi frekuensi dominan ini menggambarkan karakter utama dari audio, misalnya pitch dasar suara atau komponen paling kuat dalam sinyal. Nah, perbedaan frekuensi dominan antar file menunjukkan adanya perbedaan karakter suara, intonasi, atau sumber bunyi. Nah, untuk gambar kedua ini menampilkan overlay spektrum semua audio dalam satu grafik. Jadi setiap audio ditampilkan dengan warna yang berbeda, sehingga memudahkan perbandingan langsung antar sinyal yang satu dengan yang lain. Nah, dari grafik ini kelihatan bahwa meskipun seluruh audio punya energi utama pada frekuensi rendah, tapi masing-masing punya pola distribusi frekuensi yang beda. Beberapa audio punya sebaran energi yang lebih lebar, jadi kadang yang lain lebih terkonsentrasi pada frekuensi tertentu. Nah, pada script itu secara otomatis membatasi sumbu frekuensi hingga setengah dari sample rate terkecil dari seluruh file audio. Ini tujuannya supaya perbandingan spektrum itu tetap adil dan tidak menampilkan frekuensi yang sebenarnya itu tidak tersedia pada audio dengan sample rate yang lebih rendah. Jadi dengan pendekatan ini itu grafik spektrum menjadi lebih konsisten dan representatif terhadap data asli masing-masing file audio. Nah, dari hasil spektrum frekuensi ini, jadi dapat kita simpulkan bahwa setiap audio itu mempunyai karakteristik frekuensi yang unik. Meskipun sama-sama didominasi oleh frekuensi rendah, tapi perbedaan puncak dan distribusi energi itu menunjukkan perbedaan sumber dan pola sinyal. Ya, analisis yang dihasilkan oleh script ini itu bisa berguna buat aplikasi seperti identifikasi suara, perbandingan kualitas dan kualitas audio, dan analisis karakter sinyal, karena bisa memberikan gambaran kuantitatif terhadap kandungan frekuensi setiap audio. Oke, sekian dan terima kasih.